Setiap langkah punya arti, setiap cerita hidup kembali. Kita berjalan menembus waktu, menyatu dalam kisah baru. Ruwe Besadian, journey and story. Tadi kita sudah melihat bagaimana Vivi dari salah satu finalis Suci 12 Kompas TV, Mas Mukmin, yang kita tahu ternyata seorang tenaga pendidik alias pengajar. Nah, saya kedatangan tamu nih, ada Mas Mukmin di Wanpoint tadi Kilarasati. Apa kabar, Mas Mukmin? Baik. Iya, tadi lucu banget ya, saya ngelihat Mas Mukmin ini stand up begitu ya, tapi sekaligus curhat ya tampaknya ya. Gimana nasib guru, kesejahteraan guru ini menarik sekali ya, ketika kita juga lihat bagaimana pemerintah kemarin sudah mengeluarkan surat edaran yang pada intinya guru honorer setara ASN itu tidak bisa lagi mengajar di 2027. Kalau menurut Anda nih, Mas Mukmin, ini jadi kabar burukkah buat seorang tenaga pendidik seperti Mas Mukmin? Ya kalau ini ya, saya sih belum mendalami ini fakta ini sebenarnya. Entah ini cuma kabar burung aja atau memang ini bisa jadi angin segar untuk para guru-guru honorer yang mungkin diangkat jadi P3K. Mungkin sekarang ada istilah paruh waktu ya, meskipun katanya bakal dihapus juga istilah paruh waktu. Saya sih berharap dihapus ya, kemudian mungkin bisa menjadi P3K full waktu atau memang P3K aja gitu, alhamdulillah. Tapi kalau memang yang dimaksud dengan 2027 tidak ada lagi guru honorer, artinya para guru ini dirumahkan, berarti ya memang menurut saya ada ketidakadilan di sini. Oke, apalagi Mas Mukmin juga kan sebagai tenaga pendidik gitu ya. Kita cerita dulu deh Mas Mukmin. Mas Mukmin ini sendiri kan kita tahu finalis Suci 12 Kompas TV, tapi kemudian masih mengajar. Nah, dari kapan Mas Mukmin ini mengajar, dan selama Mas Mukmin mengajar ini gimana soal kesejahteraan? Oh, iya. Saya sih awal mengajar tuh tahun 2009 gitu. 2009. Itu lulus pesantren, jadi itu istilahnya tuh cuman mengabdi jadi biasa kalau kita lulus pesantren kita tuh harus mengabdi dulu setahun untuk ya ngajar atau berdakwah. Ada yang dikirim di desa untuk jadi ustadz aja, kemudian ada yang dikirim ke pesantren gitu. Kemudian saya ngajar setahun. Ngajar apa tuh di pesantren selama setahun? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Wow. Meskipun saya nggak terlalu pintar juga, cuman untuk ngajar anak-anak SMP waktu itu ya cukup bisa lah, dikit-dikit. Kemudian setelah setahun itu, nah setelah pas setahun itu mohon maaf sekali, itu dibayar berapa guys selama di pesantren? Karena kan dia mengabdi kan ya? Iya, itu kan pesantren yang baru merintis, jadi emang 100.000. 100.000 itu sekali ngajar? Bukan, itu sebulan. Sebulan 100.000. Sebulan 100.000? Iya. Cukup untuk 2 jam. Cukup untuk 2 jam makan ya? Nah terus gimana selebihnya tuh untuk memenuhi kebutuhan Mas Mukmin? Waktu itu kan pasti Mas Mukmin belum nikah dong? Belum nikah. Nah itu gimana tuh? Kan waktu itu bapak belum meninggal, jadi minta uang bapak dong. Jadi cuma seorang anak yang baru lulus pesantren, terus disuruh ngajar. Ya udah, sebenarnya nggak dibayar pun nggak apa-apa, kan masih ada uang jajan dari ini bapak. Bapak masih ngasih. Setahun tuh ya? Setahun. Setelah habis setahun dari pesantren itu sudah selesai mengabdi, terus kemana lagi? Sempat nganggur sebentar karena ibu meninggal. Jadi karena saya dulu di pesantren lama nih, nggak pulang kampung, jadi akhirnya kok saya baru pulang nih saya, terus ibu meninggal di 2010. Jadi saya pikir, aduh, saya nggak mau kehilangan orang tua lagi nih, udah lama pisah, baru datang langsung meninggal. Akhirnya saya udahlah, saya izin, saya
nggak mau ngajar lagi, saya mau pulang sebentar, rehat. Dan itu keputusan yang terbaik karena di 2011 bapak saya juga meninggal. Jadi sudah memang di 2012 saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jogja. 2012 melanjutkan kuliah Di Jogja, jurusan pendidikan agama Islam. pendidikan agama Islam. Iya. Masya Allah. Nah, setelah itu melanjutkan kuliah, barulah setelah lulus mengajar kembali. Ya. Mengajar kembali di salah satu sekolah Di sekolah negeri. di sekolah negeri. Sekolah SMP. SD. Oh, di SD. Di SD itu Mas Mukmin mengajar PAI lagi. Iya, saya mengajar PAI. Guru honorer berarti kan? Honorer saat itu langsung honorer. 2000 Di 2018. 2018 mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di Iya. sebuah sekolah dasar negeri begitu ya. Iya. Waktu itu berapa yang Anda dapatkan Mas Mukmin, dan cukup nggak sih gaji? Gaji pertama itu 700 ribu. Oh ya, ini mungkin perlu saya jelaskan dulu ya. Nanti pada kaget, ternyata gajinya nggak 300 tuh. Soalnya di stand up kan saya selalu ngomong gajinya nggak 300 Iya, kan. yang tadi Fitri awal Gajinya kan. 300 kan. Nah itu sebenarnya angka 300. Angka 300 adalah angka yang saya pilih untuk mewakili guru-guru yang saat ini. Jadi saya honorer. Maksudnya ketika saya jadi honorer tuh gaji saya kan 700. Jadi ketika saya ngomong 700 itu kelihatannya tidak mewakili guru-guru yang bawah gajinya kebanyakan. Karena kebanyakan guru itu bahkan ya itu ya, saya bilang saya pernah gaji 100, kemudian bahkan ada guru yang gajinya tuh 200 lebih, 250 ribu, kemudian ada yang cuma 150 segala macam. Makanya angka 300 yang saya bawa di stand up saya adalah untuk mewakili ini di tengah-tengah, mewakili yang mungkin ada yang gaji yang 500 kayak tadi. Ada juga saya lihat ada mas-mas yang gajinya 600, saya lihat di berita. Jadi Dipilihlah di angka tengah-tengah. ya, angka tengah-tengah adalah bukan sebenarnya yang saya pilih itulah bukan angka 300-nya, tapi mirisnya gaji itu seperti itu. Jadi stand up kan harus seperti itu kan. Paling tidak kita memilih sesuatu, ada mungkin diksi atau memilih materi yang kira-kira bisa mewakili orang-orang. Oke. Pada saat Anda menjadi guru honorer dengan gaji 700 ribu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat itu, atau Anda harus nyambi dalam tanda kutip ya, nyambi kerjaan karena ya emang gak cukup gaji 700 ribu untuk sebulan kehidupan? Iya, pertama alhamdulillahnya tuh itu saya sudah menikah waktu itu. Saya sudah menikah. Itu udah menikah loh? Udah. Janji apa yang kau utarakan kepada istrimu dengan Enggak, itu gimana ya, mungkin karena takdir Allah yang baik ya. Jadi Masya Allah. maksudnya alhamdulillah waktu itu saya belum menikah pun istri juga maksudnya setuju. Bukan ya, maksudnya saya belum punya kerjaan tetap, waktu itu saya belum bekerja, jadi kita nikah dulu. Iya, Berani lah ya. berani maksudnya. Waktu itu malah ini istri saya yang dia, terima kasih istriku, dia yang istilahnya menguatkan saya kayak Ya, kita fight udah bilang bukan fight berdua, malah bilangnya percaya sama Allah gitu. Dia gitu, percaya sama Allah, padahal yang pesantren saya, dia mah enggak. Dia sih cuman percaya sama Allah, bukan percaya sama Mas Mukmin ya. iya, jadi tawakal gitu. Dia tahu bahwa ya mungkin nih orang nggak bisa diandalin, tapi mungkin dia mikirnya gitu, nggak bisa diandalin nih, tapi kan ada Allah ya. Ya selama kita Mau berusaha mungkin pasti ada jalan. Dan ternyata memang sulit banget tuh. 700 nih, jadi sulit banget ya. sulit banget gitu. Terus Apa putar otak tuh gimana, dagang kah atau sambil nyambi apalah atau gimana pada saat itu? nah, saya sempat dagang ini pisang coklat, piscok, Oh iya. tapi nitip. Oh, nitip ke kantin-kantin atau gimana? Atau Nitip. ke warung-warung? Iya, di jajanan pasar tuh kan ada tuh yang biasa jual. Nah itu saya nitip di situ tuh. Lapar ludes tuh. Setiap hari berapa tuh? Setiap hari Taruh berapa? 12.
Kayak kesannya banyak banget 12. Terus Iya. begitu istri lagi ya kan yang masak. Iya, 12 nih, set, 12. Mantep tuh kan, habis 12. Dapat berapa ribu lah. Seneng kan kita nyoba-nyoba kan, set. Yang kedua, set, lakunya 10, sisa 2. Hari ketiga nggak ada yang beli. Terus gini, udah stop aja ya. Nggak jadi. Cuman ya maksudnya di waktu itu tuh kan nyambi stand up juga. Jadi kadang kalau ada job dan ada job ya udah alhamdulillah stand up ada job gitu. Dan kadang juga kan saya anak bungsu ya, dan saya punya kakak yang bantu saya untuk kuliah juga. Setelah saya nikah pun kadang dia telepon kayak, Ada duit nggak? iya itu kayak gitu, kayak udah kerja di mana sekarang ya, jadi guru gitu. Terus sempet dia kayak ngajak pulang kerja aja yuk di sana di daerah saya di Maluku kan, pulang aja. Saya bilang enggak, istri maunya di Jogja aja. Oh ya udah, ada duit nggak? Ditanya dulu gaji berapa, gaji 700. Terus dia kaget ya, Hah? oh gaji segitu bisa hidup? Aku bilang kan ada Allah gitu. Masya Allah. Segitunya aku bahkan mau nangis tuh ngomong gitu tuh. Terus dia ada duit nggak? Ini ada insya Allah ada gitu. Ya udah ini buat jajan aja ya, kirim sekian. Ya masih dibantu. Masih di mana? Dan alhamdulillah saya selama ini ya saya berusaha ya, mungkin saya banyak salah sama istri juga. Maksudnya saya berusaha untuk selalu baik sama istri, mungkin jadi mertua juga anggap oh ini orang mau sih jagain anak saya, jadi kadang mertua juga bantu gitu. Terus kelihatan nggak mandiri banget saya. Ini maaf banget nih. Tapi ya memang itu kenyataannya. Iya kenyataannya. Memang dengan gaji 700.000 itu seorang Berapa istri mau itu turun apa di harus mobil aja? nyanyi, menjadi komika, Iya. kemudian juga harus berdagang pisang coklat juga, walaupun akhirnya berhenti di tengah jalan. Mobil 3 hari juga berhenti tuh. 3 hari ya berhenti ya. Wah, lama sekali ya. Lama sekali tuh. Tapi ya itu putar otak supaya gimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kan. Iya. Tapi nyesel nggak sih pernah berpikir untuk wah tahu gitu nggak usah jadi guru deh, mendingan jadi ini aja dah, jadi ini mungkin bisa lebih sejahtera. Sebenarnya nggak akan pernah nyesel sih. Guru itu kayak gimana ya? Kan Rasul sendiri kan bilang apa? Jadi ketika anak Adam ini meninggal kan, itu kan nanti yang tersisa darinya itu kan terputus amalnya. Yang tersisa darinya adalah sedekah jariyah. Kemudian ada yang kedua ada au ilmin yuntafa'u bih. Jadi ada ilmu yang bermanfaat. Ketika dia beramal dengan ilmu yang saya ini, itu nanti ngalir terus tuh. Jadi saya senang banget jadi guru tuh, senang dari segi pahala. Saya senang banget. Gajinya enggak. Jadi mah jadinya akhirnya memang harus ini ya, memang harus yang diutamakan tuh ikhlas dulu, cinta terhadap profesi ini dulu. Iya, profesinya. Jadi memang harus cinta dulu nih, ditaruh nih cinta, Dan kemudian panggilan. Kemudian pengharapan terhadap pahala, itu dulu tuh. Jadi itu utamanya. Makanya di logo Kementerian Agama kan tulisannya ikhlas beramal tuh. Itu Pak emang dari awal emang suruh kita ikhlas ya. Makanya saya Ya apapun pekerjaannya tetap harus ikhlas dong. harus kerja. Cilok nggak, Bro? Guru nih kan. Cilok nggak? Bagi waktu. Ya. Tenaga Buat pengajar. kosan? Hah? Nggak usah. iya. Kayaknya bakal keluar juga sih kalau saya.
nggak ngajar lah selama saya jadi komika jadi finalis di Suci 12 gitu kan. Dan mungkin besok saya akan menghadapi konsekuensi juga. Cuman ya bagaimana saya Kalau disuruh pilih begitu ya, tetap hati itu memang mengajar adalah panggilan hati. saya tidak akan pernah berhenti mengajar, nggak akan pernah berhenti mengajar. Maksudnya saya suka jadi komika gitu kan, maksudnya. Dan memang tujuan saya pertama ini hobi dan saya cinta banget. Resah dengan journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita.